Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kita tersambung dengan jurnalis MGN, ada Cicilia Sinabariba. Cicilia, apakah sidang telah dimulai kembali dan apa saja poin menarik yang sudah dikeluarkan oleh saksi dalam persidangan hari ini? Ya, Febrian, sidang untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria perkara obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan meninggalnya Brigadir Yosua akan dimulai beberapa saat lagi. Tadi hakim sebelum melakukan skor sidang untuk sidang sebelumnya menyebutkan bahwa sidang akan kembali dimulai sekitar jam 1 siang. Seluruh pihak baik itu dari jaksa penuntut umum dan juga penasihat hukum sudah berada di dalam ruang sidang utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan nanti tinggal menunggu masuknya majelis hakim yang dipimpin oleh Majelis Hakim Ketua Ahmad Suhel untuk dibukanya sidang. Hari ini Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria akan dihadapkan dengan 3 orang saksi jika berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh penasihat hukum dari kedua terdakwa. Ada saksi mahkota dan juga saksi ahli yang akan dihadirkan. Saksi mahkota artinya saksi yang juga menjadi terdakwa dalam kasus yang sama yang dihadirkan adalah Ferdi Sambo dan juga Arif Rahman. Untuk Ferdi Sambo sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pagi tadi, sementara untuk Arif Rahman juga sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena sebelum sidang untuk Hendra Kurniawan ini, Arif Rahman juga telah menjalani sidang pada pagi hingga pukul 12 siang tadi, namun dalam kapasitasnya sebagai terdakwa. Agenda pemeriksaan saksi ada 1 orang saksi yang dihadirkan dari 3 orang yang dijadwalkan didengarkan keterangannya pada hari ini. Sebelum kita memasuki persidangan untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, tadi Arif Rahman dalam proses persidangannya ada 1 saksi yang dihadirkan secara fisik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni Arianto yang merupakan petugas harian lepas di Divisi Propam Polri. Tujuan kehadiran Arianto ini adalah untuk mengetahui bagaimana sebenarnya CCTV di Duren 3 tersebut didapatkan karena Arianto diketahui memiliki peran sebagai penghantar antara Irfan Widianto dan juga Cuk Putranto. Artinya CCTV yang didapatkan di penyidik Polres Jakarta Selatan tersebut diambil oleh Irfan Widianto, diserahkan kepada Arianto, lalu Arianto menyerahkan kepada Cuk Putranto. Nah, dari sinilah kemudian nanti bisa diketahui bagaimana asal mula CCTV yang kemudian dihapus dan dirusakkan oleh Arif Rahman. Karena diketahui bahwa Arif ini diketahui perannya ini adalah merusak CCTV, merusak laptop yang di dalamnya memuat video CCTV. Namun tadi pihak kuasa hukum dari Arif Rahman mengungkapkan bahwa sebenarnya keterangan yang disampaikan Arianto ini tidak terlalu signifikan terhadap kliennya, tidak memberatkan dan juga tidak meringankan. Pekan depan barulah Arif Rahman akan berhadapan dengan Ferdi Sambo. Dalam arti Arif Rahman sebagai terdakwa dan Ferdi Sambo akan menjadi saksi untuk Arif Rahman. Disinilah nanti akan didengarkan apa saja instruksi yang diberikan oleh Ferdi Sambo kepada Arif Rahman, mengingat Arif Rahman sempat bertemu dengan Ferdi Sambo pada tanggal 13 Juli 2022 setelah terjadinya penembakan di Duren 3 pada 8 Juli 2022. Itu untuk Arif Rahman yang sudah selesai tadi jam 12 siang, Febrian dan juga pemirsa. Untuk hari ini atau siang ini kita masih menunggu dimulainya sidang untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Ada beberapa hal yang memang hendak digali oleh pihak penasihat hukum dari kedua terdakwa ini terhadap Ferdi Sambo. Febrian. Ya, Cicilia, mungkin Anda bisa jelaskan hal apa yang akan dicoba gali oleh Majelis Hakim ataupun JPU terhadap Ferdi Sambo yang dihadirkan sebagai saksi untuk Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini? Febrian, tadi kami sempat berbincang dengan penasihat hukum dari kedua terdakwa ini yang menyatakan bahwa ada sejumlah hal yang hendak digali, terutama terkait dengan apa sebenarnya instruksi yang diberikan oleh Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan dan juga kepada Agus Nurpatria. Jika kita bedah, Febrian, Hendra Kurniawan ini di tanggal 8 Juli 2022 jika berdasarkan BAP diminta oleh Ferdi Sambo untuk datang ke rumahnya di Duren 3. Kemudian Hendra Kurniawan ini juga menghadap ke Kapolri bersama dengan Beni Ali, mantan Kabiro Provos di Divisi Propam Polri untuk menyampaikan apa yang ia lihat di Duren 3. Hendra Kurniawan juga diketahui diminta oleh Ferdi Sambo untuk bertemu dengan pihak keluarga almarhum Yosua di Jambi dengan menggunakan private jet.
Termasuk di dalamnya Hendra mengaku bahwa ia pernah diminta oleh Verdi Sambo untuk menyelesaikan proses penyidikan sesuai dengan SOP dan bahkan meminta untuk membereskan CCTV. Nah, inilah yang kemudian hendak dikonfrontir oleh pihak dari jaksa penuntut umum maupun dari penasihat hukum bahkan hingga majelis hakim. Apakah benar keterangan-keterangan tersebut ataupun instruksi-instruksi tersebut pernah disampaikan oleh Verdi Sambo kepada Hendra Kurniawan. Sementara itu dari sisi Agus Nurpatria sebagai terdakwa dalam hal ini diketahui Agus Nurpatria hanya bertemu Verdi Sambo di tanggal 8 Juli 2022 atau setelah kejadian pada malam hari di lantai 3 gedung Provos. Disampaikan bahwa Agus Nurpatria ketika berada di lantai 3 gedung Provos tersebut bertemu dengan Verdi Sambo setelah Verdi Sambo bertemu dengan Kapolri. Di lantai 3 tersebut Agus Nurpatria memaparkan bahwa ada sejumlah hal yang disampaikan oleh Verdi Sambo. Yang pertama, agar proses penyidikan Duren 3 ini diurus dan diselesaikan di Biro Paminal. Kemudian Verdi Sambo juga menyampaikan kepada Agus Nurpatria dan juga ada Hendra Kurniawan di situ, ada Beni Ali dan sejumlah pejabat kepolisian di sana bahwa kejadian di Duren 3 tersebut memalukan dan juga merusak harkat dan martabat dirinya, apalagi ia merupakan jenderal bintang 2. Inilah hal-hal yang hendak digali oleh penasihat hukum. Tentu juga hendak digali oleh jaksa penuntut umum apakah BAP yang disampaikan oleh Verdi Sambo ini sesuai dengan keterangan yang nanti akan digali oleh masing-masing pihak. Febrian.